Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan di antara kewajiban setiap manusia, terkhusus orang yang beriman, yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib setiap kaum muslim. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah berada di bulan Sya'ban, yang tidak lama lagi kita akan bertemu bulan Ramadan. Dan telah kita ketahui Ramadan adalah mempunyai keutamaan sendiri yang penuh kebaikan-kebaikan yang di dalamnya. Perlulah kita persiapkan untuk menujunya. Dan tentu tak kala kita tidak mempersiapkan dan kita takut juga dengan apa yang telah diancamkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang mendapatkan suatu kecelakaan yang ketika diizinkan bertemu Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan. Jadi datangnya Ramadan tidak sedikit pun berefek baginya. Maka di antara sebab tersebut tidaklah ada persiapan. Di antara persiapan yang ampuh sehingga Ramadan kita bisa tertata adalah dengan ilmu. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, menjelaskan di dalam kitab beliau, Babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, insyaallah di beberapa hari ke depan InsyaAllah kita akan membahas kaitan tentang seputar Ramadan. Secara umum kita akan membahas kaitan tentang puasa, berkaitan tentang i'tikaf, zakat dan solat hari raya. Sehingga tak kalah datang Ramadan, kita dapat memaksimalkan semaksimal mungkin di hari-harinya, di waktu-waktu yang khusus. Dan kita juga dapat memaksimalkan di 10 terakhirnya. Kita dapat juga melakukan zakat dengan benar, dan kita juga dapat berhari raya dengan benar. InsyaAllah pertemuan-pertemuan ini kita awali dengan membahas di antara salah satu di kitab Siyam, di kitab Fiqh Al-Muyassar. Bisa dibuka di kitab tentang siam, tentang puasa, di kitab yang keempat, kok di terjemahan halaman 241. Taib, ikhwan fillah anyakum rahiman rahimakumullah taala. Puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam, sebagaimana ma'ruf yang kita ketahui. Yang Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan tersebut pada tahun yang kedua tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Jadi diwajibkannya di kota Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau berpuasa 9 kali di dalam 9 Ramadan beliau lalui. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Nah, ikhwan fillah wa akhwat fillah anyakum rahiman rahimakumullah taala. Sebagaimana kita sampaikan tadi, jangan sampai datangnya Ramadan itu hal yang biasa bagi kita. Tidak ada istimewa bagi kita, karena di antaranya kita tidak mempelajari dengan seutuhnya. Kalaulah kita menemukan mutiara, kita menemukan permata, kita diberikan hadiah
permata tersebut, ketika kita memiliki tersebut tentu kita akan menjaga. Tentu di antara alasan kenapa kita jaga mutiara permata tersebut, karena kita tahu permata mutiara tersebut mempunyai harga. Permata mutiara tersebut mempunyai nilai. Nah, di antaranya yang menyebabkan manusia menganggap biasa dan tidak sedikit juga mereka menganggap suatu beban ketika datangnya bulan Ramadan dengan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kaum muslimin untuk berpuasa, sebagaimana Allah Jalla wa Ala menyapa orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. 6. Ikhwani fi din wa akhwati fil anakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Maka di antara yang harus kita ketahui, bulan Ramadan mempunyai keutamaan yang besar. Mempunyai keutamaan yang besar. Di antara keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala datangkan bulan Ramadan dengan diwajibkan ibadah puasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah didik kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Dengan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala datangkan satu ibadah yang tak kala kita berpuasa di siang harinya, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Dengan datangnya Ramadan, kita solat di malam harinya tersebut, kita solat dengan sebenar-benarnya, mengharapkan ganjaran Allah, mengharapkan ampunan Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang lalu. Dan tak kala kita solat dan solat bersama imam, Allah Subhanahu wa taala catat solat kita sebagaimana solat semalam suntuk. Tentu banyak lagi keutamaan bulan Ramadan tersebut. Di antaranya tersebut, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu dan senantiasa untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah Subhanahu wa taala belenggu syaitan-syaitan. Ikhwani fillah anyakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Di antara Ramadan tersebut Allah wajibkan ibadah puasa. Sebagaimana kita sampaikan tadi, puasa adalah rukun dari rukun Islam. Apa itu puasa secara bahasa? Secara bahasa, puasa tersebut adalah imsak, menahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, inni nazartu lirrahmani shauma. Sebagaimana ucapan Maryam, sesungguhnya aku bernazar kepada Rahman, kepada Allah, shauma, yaitu berpuasa, menahan. Jadi puasa tersebut di khani fillah anjakum rahimin wa rahimakumullah taala adalah menahan. Adapun secara syariat, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal lainnya, disertai dengan niat sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa itu menahan dari tidak makan dan tidak minum dan apa-apa saja pembatal. Insyaallah nanti kita akan bahas apa-apa saja pembatal, dengan niat berniat untuk berpuasa, berniat untuk berpuasa Ramadan. Kapan sampai kapan? Dari terbitnya fajar shadiq, itu masuknya waktu subuh, sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Inilah yang dinamakan puasa. Ikhwani fillah anyakum rahimani wa rahimakumullah taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah imsak, yaitu menahan. Itu menahan apa saja yang dapat membatalkan puasa, baik makan ataupun minum, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajar summa atimmu siyam ilal lail. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian, maka dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam,
yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampailah datang malam hari. 6. Ini rukun yang pertama, yaitu menahan. Nah, yang kedua, ikhwan fillah yakum rahimin rahimakumullah taala, niat. Yaitu orang yang berpuasa bersengaja menahan diri dari segala hal yang membatalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat akan terpisahkan antara perbuatan dan tujuannya adalah ibadah dengan perbuatan yang bukan puasa. Karena ada orang yang tidak makan dan tidak minum bukan tujuannya berpuasa. Ada tujuannya diet, mungkin ada tujuannya untuk kesehatan, untuk dioperasi, disuruh dokter untuk menahan tidak makan dan minum. Tetapi ini tujuannya adalah untuk ibadah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tersebut adalah tergantung pada niatnya, maka ibadah satu dan ibadah yang satunya akan terpisahkan dengan niat. Untuk membedakan ibadah yang wajib dan sunnah adalah dengan niat. Untuk membedakan satu kebiasaan dengan satu ibadah adalah niat. Ada orang yang sama-sama menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar dan matahari, ada yang niatnya adalah untuk ibadah, maka ini termasuk puasa. Adapun ada orang yang menahan lapar dan haus, tetapi tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan, mungkin supaya untuk diet, untuk dan seterusnya, maka ini terhitung adat istiadat. Nah, ikhwani fiddin wa khawfil alaikum rahimin wa rahimakumullah taala. Maka kita simpulkan rukun puasa ada 2. Yang pertama imsak, menahan. Yang kedua niat. Nah, ikhwani fiddin alaikum rahimin wa rahimakumullah taala ajmain. Selanjutnya kita akan membahas hukum puasa Ramadan. Tidak sedikit kaum muslim menganggap biasa tidak berpuasa, menganggap enteng. Ketika datangnya bulan Ramadan, mereka santai untuk makan dan minum. Terkadang mereka sudah tidak merasa mempunyai malu lagi, santainya tanpa uzur-uzur yang telah ditetapkan untuk makan dan minum. Ketahuilah, puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Nah, tak kala kita mengatakan wajib, kita harus mendatangkan dalil. Maka di antara wajibnya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa puasa tersebut wajib, yang pertama surah Al-Baqarah 183. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana orang sebelum kalian. Dan ini mengingatkan kepada kita, puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi umat-umat sebelumnya juga telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan tersebut? La'allakum tattaqun. Dengan puasa tersebut akan mendidik kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. 6. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyaksikan melihat hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Maka ini di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perintah Allah dan perintah Rasul adalah hukumnya wajib, kecuali ada pengecualian disebutkan dalil-dalil yang lainnya. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur yang kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam 'alal khamsin. Islam tersebut dibangun dari 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi tiada bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, mendirikan ibadah salat, wa itaiz zakat, menunaikan ibadah zakat, wa shaumir ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan, wa hajjil baitillah man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. 6. Ikhwani fiddin wa khawfil adakum rahimina wa rahimakumullah taala. Maka ini menunjukkan bahwa puasa adalah bagian dari rukun Islam yang wajib seorang Islam untuk mengamalkan. Sebagaimana tak kala malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, kabarkan aku tentang Islam, dan beliau menyebutkan rukun Islam. Dan puasa bagian dari rukun
rukun Islam. Nah, ikhwani fiddin ajakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Maka kita simpulkan bahwa puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Barang siapa yang melakukan ketaatan tersebut berarti dia telah menerima seruan yang telah Allah Subhanahu perintahkan, dan barang siapa meninggalkan maka mereka siap konsekuensi yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'adzanikum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Setelah kita menyadari dan kita harus meyakini dan imani dan membenarkan bahwa puasa tersebut, puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Kalau meninggalkannya dosa atau tidak? Berdosa. Nah, selanjutnya kita juga harus pahami macam-macam puasa. Nah, secara umum puasa tersebut terbagi dua. Ada wajib, ada sunnah. Ketika wajib berarti ketika melakukan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Ketika sunnah tersebut adalah ketika seseorang melakukan tersebut dia mendapatkan keutamaan, ketika dia meninggalkan dia mendapatkan kerugian, tidak mendapatkan dan tidak tercatat sebagai dosa. Nah, di antara puasa wajib tersebut, puasa wajib ada berapa? Ada 3. Puasa wajib ada 3. Yang pertama puasa Ramadan yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Yang kedua adalah puasa kafarat. Sebagaimana contoh puasa kafarat tersebut, tak kala ada orang yang berbuka di siang harinya disebabkan karena menggauli istrinya, maka kafaratnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka dia wajib untuk menunaikan puasa tersebut. Yang kedua adalah puasa nazar. Maka puasa nazar yang ketiga adalah puasa nazar. Maka puasa nazar adalah puasa yang wajib. Tak kala ada orang yang bernazar, saya bernazar ketika saya lulus kuliah, ketika saya bisa masuk di universitas ini dan itu, ketika saya dapat bekerja sesuai apa yang saya inginkan, saya ingin berpuasa 3 hari. Maka dia wajib untuk menunaikan puasa tersebut. Kenapa? Karena dia telah menazar. Maka untuk kait tentang 2 tersebut adalah akan wajib ketika kita melakukan sebab-sebab, di antaranya tersebut ketika melanggar untuk kafarat. Adapun nazar tersebut tak kala kita melakukan bernazar sesuatu. Maka kait tentang nazar, maka untuk mengingatkan kepada kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sesuai dengan kadar kemampuannya. Jangan bernazar yang tidak sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Nah, ikhwani fillah ajakum rahimani wa rahimakumullah taala. Adapun yang kedua, puasa sunnah, puasa yang kita ketahui ada puasa apa? Puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah tanggal 9 di bulan Zulhijjah, puasa Asyura tanggal 10 di bulan Muharram, puasa Tasu'a tanggal 9 di bulan Muharram, Ayyamul Bid, yaitu 3 hari setiap bulan. Ada puasa Senin dan Kamis, ada puasa Nabi Daud alaihissalam, ada berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Zulhijjah, ada berpuasa tanggal 1 sampai tanggal semua sebulan penuh di bulan Muharram. Dan ini adalah puasa-puasa sunnah. Nah, ikhwan fillah anakum rahimani wa rahimakumullah taala. Maka ketika kita melakukan tersebut, kita mendapatkan kebaikan, dan ketika kita tidak melakukan, maka kita termasuk orang yang merugi. Nasihat Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, maka hendaknya tak kala kita mendapatkan satu ilmu, maka kita amalkan walaupun hanya sekali. Nah, ikhwani fiddin wa kharfillah, a'adzaniyakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajmain. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan puasa bulan Ramadan dan hikmahnya. Keutamaan kita telah sebutkan tadi. Di antaranya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kata Nabi, dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah, Allah akan ampunkan dosanya. Nah, di antaranya juga disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah, salat 5 waktu, Jumat satu dengan Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna idza tunibal kabair.
maka di antara tersebut akan mengampuni dosanya tersebut kecuali dosa-dosa besar. Jadi dosa besar harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Nah, selanjutnya di antara hikmah disyariatkan puasa Ramadan, tentu kita harus ketahui tidak ada satupun apapun bentuknya yang Allah telah syariatkan itu tidak ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluknya perbuatan yang konyol, enggak mungkin. Hanya saja hikmahnya kadang disebutkan, kadang tidak. Kadang kita ketahui, kadang tidak. Tapi tugas kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru, maka tidak ada ucapan yang lain kecuali kita menjawab sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tetapi ketika disebutkan hikmah-hikmah tersebut, di antaranya supaya kita termotivasi. Karena iman kita ini berbeda-beda. Keimanan para sahabat beda dengan keimanan kita. Ketika sahabat diperintahkan sesuatu, meninggalkan sesuatu, mereka tidak tanya-tanya apa manfaatnya dan apa mudaratnya. Tidak. Mereka akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini diantara untuk menumbuhkan cinta, benih-benih keimanan kita, termotivasi untuk melakukan kebaikan, diantaranya untuk mengetahui keutamaan ibadah tersebut dan hikmah ketika kita melakukan ibadah tersebut. Nah, diantara hikmahnya dapat menyucikan jiwa kita, membersihkan dan membasuhnya dari sifat-sifat buruk dan akhlak-akhlak tercela. Kenapa? Karena puasa mempersempit jalan setan pada tubuh manusia. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, setan itu akan berjalan di peredaran darah kita. Maka dengan berpuasa dipersempit. Yang kedua, di dalam puasa terkandung sikap zuhud terhadap dunia dan goda-godaannya, serta mendorong untuk cinta kepada akhirat. Tidakkah yang dulunya kita makan nasi itu halal atau tidak? Halal. Tapi ketika tersebut di bulan puasa kita suruh menahan, jangan makan dulu. Jangan makan dulu. Sehingga apa? Kita termotivasi, diperintahkan untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak baca Al-Quran, untuk memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, sehingga kecondongan kita terhadap akhirat. Mungkin ada hobi orang yang kulineran, di mana-mana ingin cari makan, pergi ke kota sana dan ke kota sini, pergi ke negara sana dan ke negara sini, hanya sekedar ingin cari makanan dan minuman. Pergi ke sana, hotel sana, hotel sini, hanya ingin sekedar ngopi. Dan ketika puasa yang sebenarnya halal, tapi Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk menahan, akan menjadikan kita orang yang zuhud. Nah, yang ketiga, puasa menggugah sifat empati kepada fakir miskin. Kalau seseorang tidak pernah merasakan lapar, tidak pernah merasakan haus, maka ketika dia puasa dia merasakan tersebut. Begitulah yang dirasakan oleh orang-orang yang merasakan kelaparan dan kehausan. Dan mereka lapar dan haus itu bukan disebabkan puasa, disebabkan karena tidak ada yang bisa dimakan dan tidak ada yang bisa diminum. Maka dengan tersebut akan mengajarkan kepada kita besarnya perjuangan saudara-saudara kita yang tak kalah mereka perlu makan sedangkan tidak ada yang bisa dimakan. Besarnya perjuangan mereka yang ketika mereka haus tidak ada yang bisa dipinum, sehingga tidak sedikit muncullah ketika bulan Ramadan rasa empati, sehingga banyaknya orang yang dermawan untuk berbagi dan seterusnya. Ini di antara hikmah yang kita dapatkan ketika tak kalah melakukan ibadah puasa. Tentu banyak yang lain itu di antaranya. Nah, selanjutnya ikhwani fillah yakum rahimin rahimakumullah taala, kita akan memasuki pembahasan tentang syarat wajibnya puasa. Sebagaimana kita ketahui, tak kala kita ingin masuk suatu sekolah atau suatu pekerjaan, perusahaan dan seterusnya, ada syarat-syarat harus dipenuhi. Ketika syarat-syarat tidak terpenuhi, kita diterima atau tidak? Tidak diterima. Nah, tidak diterima.
maka kita harus memenuhi syarat tersebut. Yang pertama Islam. Maka puasa tidak diwajibkan kepada orang selain Islam. Yang kedua baligh. Sehingga puasa tidak wajib atas orang yang belum mencapai umur dewasa. Baligh laki-laki dengan ditandai dengan mimpi basah, dan perempuan dengan datangnya haid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rufi'al qalam an thalathatin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahwa beliau mengatakan pena diangkat dari 3 orang. Di antaranya anak yang kecil sampai dia baligh. Nah, tentu untuk kaitan tentang puasa bukan berarti dengan bermudah-mudahan anak kecil sudah diberi makan. Maka ada contoh dari sahabiah, istri-istri para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka mendidik anak-anak mereka untuk juga berpuasa. Tidak langsung memberikan makan. Diajak dulu main. Ketika diajak main, dialihkan dulu supaya enggak makan. Jangan sudah sediakan dari pagi-pagi udah dimasakkan. Nah, makan, nah. Diajarkan untuk berpuasa. Biar mereka tahu, oh ini lagi bulan puasa. Sehingga ketika sahur, kalau dapat juga dibangunkan, berbuka, diajak ikut serta. Sehingga dia merasakan, terus diajar-ajar, sehingga akan tumbuh kecintaan mereka terhadap syariat yang mulia ini. Nah, adapun yang ketiga berakal. Maka sehingga puasa tidak wajib atas orang yang gila. Yang keempat, sehat. Maka orang yang sakit tidak mampu untuk berpuasa, maka dia tidak wajib berpuasa. Boleh dia tidak berpuasa, tapi tetap mengqadha, mengganti puasanya di bulan berikutnya. Kata Allah, "Wa man kana maridan aw 'ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Nah, sekarang timbul pertanyaan, boleh tidak orang yang sakit berpuasa? Boleh atau tidak? Boleh. Sebagian mengatakan tidak boleh. Batal, pujumu saja kau puasa, nanti batal juga. Tetap berpuasa. Tetapi itu rukhsah, keringanan yang diberikan, tak kala dia sakit boleh dia tidak berpuasa, tapi tetap mengqadha, mengganti puasanya di bulan yang berikutnya. Nah, ikhwani fi din anyakum rahimani wa rahimakumullah taala. Yang kelima, iqamah, yaitu bermukim. Dia bermukim. Berarti menunjukkan tidak diwajibkan, sehingga puasa tidak wajib atas orang muslim yang musafir, yang dalam keadaan bersafar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang tadi, "Wa man kana maridan aw 'ala safar," atau dalam keadaan safar. Jadi boleh tidak berpuasa ketika dalam keadaan safar. Maka ketika dalam keadaan safar ini ada pilihan. Sebagaimana sakit tadi. Maka ketika dia bersafar memungkinkan dia berpuasa, maka berpuasalah. Tetapi kalau memberatkan baginya, maka berbukalah. Kenapa? Karena jikalau seseorang yang memaksakan tetap berpuasa dalam keadaan safar, sedangkan menyulitkan baginya, apalagi bisa menyebabkan merepotkan orang yang lain, dan dia tetap kekeh untuk berpuasa, pada dasarnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah memberikan rukhsah, Allah memberikan keringanan, tetapi dia tidak mengambil keringanan tersebut. Sebagaimana telah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada orang yang berpuasa dalam keadaan safar sehingga menyusahkan teman-teman rombongan yang bersafar. Maka Nabi mengatakan dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah, kita ulang. Apa syarat untuk berpuasa? 1, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, keempat, 5, iqamah, bermukim. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Jadi tidak berpuasa ketika seorang haid dan nifas. Ini khusus perempuan, laki-laki tidak.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaitha idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha." Kata Nabi, bukanlah bila seorang wanita mengalami haid, tidak salat dan tidak berpuasa, itulah di antara kekurangan agamanya. Maka hadis ini menjelaskan bahwa di antara yang pertama, bahwa ketika wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa dan salat. Yang kedua, keterangan dalam hadis ini menyebutkan bahwa agama wanita tersebut kurang dibandingkan laki-laki. Nah, ikhwani fillah anyakum rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Maka 6 syarat ini harus terpenuhi. 6 syarat ini harus terpenuhi. Jikalau tidak terpenuhi, maka belum wajib baginya. Ketika terpenuhi itu semuanya, dia berakal. Kau berakal atau tidak? Oh, saya tak berakal, Ustaz. Boleh kau tak puasa. Sini gila-gila kadang Ustaz. Boleh tak puasa. Nah, kau sehat tidak? Saya sehat Ustaz. Maka wajib berpuasa. Itu 6 syarat-syarat berpuasa. Selanjutnya, ada yang bertanya, kapan kita berpuasa? Tanggal berapa kita puasa? Jelas, kita berpuasa 1 Ramadan. Itu jelas. Tidak ada khilaf. Tidak ada perselisihan. Berpuasa tanggal 1 Ramadan. Tetapi perselisihannya di mana? Perbedaan terkadang, kau puasa ikut mana? Ikut siapa? Kapan? Dan semuanya. Yang mengatakan ini dan itu berpendapat ini tetap dia bersepakat bahwa berpuasa itu 1 Ramadan. Berarti timbul pertanyaan, bagaimana cara kita menetapkan 1 Ramadan? Maka untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan ditetapkan dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan sabit. Sebagaimana keterangan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Kata Allah Subhanahu wa taala, karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggal kalian pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Jadi kalau ada yang melihat seorang muslim sendiri atau kesaksian orang lain atau berita tentang itu, lalu bila seorang muslim itu adil, dia adil, bukan pembohong, bukan pendusta, dia orang yang soleh, bersaksi bahwa dia melihat hilal, saya sudah lihat hilal Ramadan, maka bulan Ramadan ditetapkan masuknya dengan kesaksian itu, walaupun 1 orang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumu fasumu." Kata Nabi, bila kalian melihatnya, yaitu melihat hilal, melihat bulan sabit, maka berpuasalah kalian. Jadi jangan pusing-pusing, kalau lihat hilal maka berpuasa. Ustaz, bagaimana kalau tidak melihat hilal? Maka bila hilal tersebut belum dapat dilihat, atau belum ada seorang muslim adil yang menyaksikannya, tidak ada muslim adil yang menyaksikannya, maka wajib menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Tanggal 29 belum lihat hilal, maka digenapkan 30. Ustaz, mungkin enggak 31? Enggak mungkin. Bulan Hijriah hanya 30. Maka ketika digenapkan 30, pasti besoknya sudah masuk 1 Ramadan. Maka itu juga berlaku di dalam menentukan bulan yang lain. Begitu juga ketika kita menentukan di bulan Syawal. Ketika tanggal 29 Ramadan hilal kelihatan, maka besoknya adalah 1 Syawal. Ketika tidak kelihatan atau tidak ada orang yang adil menyaksikan, alhamdulillah di negara kita ini ada tim yang untuk mengurus hal demikian. Ketika tidak dilihat, mungkin tertutup dan sejenisnya, maka sempurnakanlah hilal tersebut, sempurnakanlah bulan tersebut dengan bilangan 30 hari, maka besok harinya masuklah bulan yang baru. Nah, ikhwani fillah alaikum rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in ubiya alaikum fakmilu iddata Sya'ban 30."
Nabi ingatkan kepada kita, berpuasalah kalian atas dasar melihatnya bulan sabit atau hilal, dan berbukalah atas dasar melihatnya. Lalu bila ia tidak melihat oleh kalian, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban 30 hari. Nah, selanjutnya ikhwan fillah yakum rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Tadi kita telah sampaikan rukun puasa tadi ada berapa? 2. 1 menahan, yang kedua niat. Nah, maka kapan waktu kita niat untuk berpuasa dan apa hukumnya? Nah, jadi orang yang hendak berpuasa wajib berniat puasa. Ketika dia tidak niat, maka tidak sah puasanya. Niat adalah salah satu rukunnya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Dan Nabi SAW telah menegaskan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Maka untuk puasa wajib, tadi puasa wajib ada berapa? 3. Puasa Ramadan, puasa apa lagi? Kafarat, yang ketiga puasa nadar. Nah, yang kita bahas ini adalah puasa Ramadan. Maka hendaklah dia berniat puasa sejak dari malam untuk puasa wajib. Dia berniat dari malam harinya, sebagaimana Nabi mengatakan, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Mengingatkan, menunjukkan bahwa kalau ada orang yang tidak berniat puasa, bangun dia sudah masuk fajar, maka puasanya tidak sah. Itu untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah, maka boleh dia berniat di siang hari dengan syarat dia belum makan, belum minum, belum melakukan apa-apa saja pembatal dari pembatal puasa. Ketika dia niat puasa di siang harinya, maka dibolehkan. Itu puasa sunnah. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzatal yaum. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk mengunjungiku pada satu hari, beliau mengatakan. Faqala, dan Nabi mengatakan, hal indakum min syai', apakah ada sesuatu, kau punya sesuatu, misalnya ada yang bisa dimakan? Qulna, maka kami mengatakan, la, tidak ada. Kata Ummul Mukminin Aisyah, fa inni idza shaim, kata Nabi, kalau begitu aku berpuasa. Maka ini diantara dalil menunjukkan boleh berpuasa tersebut, niat berpuasa sunnah di siang hari, dengan catatan belum makan, belum minum, dan melakukan apa-apa saja yang membatalkan ibadah puasa. Nah, adapun puasa wajib, maka ia harus niat di malam harinya. Maka ia tidak sah dengan niat yang dilakukan sejak dari siang hari, dan harus niat di malam hari. Nah, adapun ikhwani fillah rahimanallahu taala, cukup satu niat pada permulaan malam Ramadan untuk 1 bulan. Selalu datang Ramadan dia niat, insyaallah 1 bulan ini dia akan berpuasa. Namun dianjurkan untuk memperbarui niat setiap malam. Setiap malam besok dia mau puasa. Itu adalah niat. Nah, jadi kalau ditanya kapan kita mulai berniat? Di malam hari. Kalau dia tidur tidak ada keinginan untuk niat untuk berpuasa Ramadan, sah atau tidak puasanya? Tidak sah. Tidak sah. Nah, selanjutnya ikhwan fillah rahimanallahu taala, kita masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu alasan-alasan yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita akan membahas 2 pembahasan. Yang pertama, alasan-alasan yang membolehkan tidak berpuasa. Jadi boleh orang tersebut tidak berpuasa. Yang dimaksud sini puasa Ramadan. Yang pertama, dia sakit atau lanjut usia. Dia sakit, maka dia nanti akan mengganti puasanya. Kalau dia sakit dan sakitnya tidak tahu kapan sembuhnya, maka dia boleh untuk membayar fidyah. Atau dia sudah tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka dia juga membayar fidyah. Nah,
Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu di antara dalil yang telah kita sampaikan tadi. Nah, yang kedua, safar. Sebagaimana dalil juga diterangkan tadi. Maka ketika orang mengadakan safar, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi tetap mengqadanya, menggantinya. Yang selanjutnya, yang ketiga, haid dan nifas. Maka haid dan nifas itu membatalkan puasa, dan ketika dia berpuasa pun puasanya tetap batal. Mau dia maksakan, Ustaz, bagaimana saya keluar haidnya 5 menit sebelum maghrib? Batal. Dia tetap menggantinya. Nah, ikhwan fillah rahimallahu taala. Selanjutnya, kapan lagi seseorang yang dibolehkan tidak berpuasa? Kehamilan dan menyusui. Dia hamil, ditakutkan mengkhawatirkan kehamilannya, menyusui dapat mengkhawatirkan dia dan juga yang disusuinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha wada'a 'anil musafir syartas shalah was shaum 'anil hubla wal murdi'i sauma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban dari musafir setengah salat, yaitu 4 jadi 2, dan puasa menggugurkan kewajiban puasa dari wanita hamil dan menyusui, tapi tetap mengqadanya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi wanita hamil dan menyusui harus mengqada puasa pada hari-hari di luar bulan puasa, dan itu manakala mereka mengkhawatirkan diri mereka. Tetapi kalau fisiknya mampu dan juga tidak mengkhawatirkan janin dan anaknya, maka tidak masalah untuk berpuasa sebagaimana orang musafir dan sebagaimana orang sakit. Paham? Nah, fisik wanita berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembatal-pembatal puasa. Jadi tak kala seseorang melakukan ini bisa membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum sengaja. Dia makan, minum sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak batal. Ustaz, tapi dia tak sengaja sampai 4 pinggan, juga tidak puasa, tidak batal. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba." Barang siapa lupa dia makan dan minum, falyutim shaumahu, maka sempurnakan puasanya. Fa innama atmahu Allah wa saqa. Sesungguhnya Allah memberi dia makan dan Allah memberi dia minum. Jadi tapi dengan catatan lupa. Yang kedua, yang membatalkan puasa jima yang dilakukan pasangan pasturi suami istri. Ketika dia melakukan tersebut, maka batal puasanya dan dia mendapatkan kafarat, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau lupa? Kalau lupa tidak batal, tapi benar-benar lupa, jangan pura-pura lupa ya. Lupa. Nah, ingat, lupa, benar-benar lupa, sebagaimana makan. Dan ini tidak boleh panjang-panjang karena mesti banyak yang bocil-bocil. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Dia muntah dengan sengaja, dicucuknya, tekaknya, termuntah, maka tersebut akan membatalkan. Adapun muntah yang tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man zara'ahul qai' falaysa 'alaihil qada." Kata Nabi, barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, keluar tanpa kehendaknya, muntah saja tanpa sebab, maka tidak ada qada. Maka tidak ada qada, bukan qada ini ya. Maksudnya tidak ada tidak diganti. Selanjutnya, wa man istaqa amdan falyaqdi. Adapun orang yang muntah sengaja, mungkin dicucuk tekaknya, mungkin dipilaskan telinganya, muntah sengaja biar muntah. Dia tahu kalau dipilas telinga muntah, maka dia batal puasanya dan dia harus mengganti. Nah, maka untuk muntah ada 2, yang sengaja dengan tak sengaja. Kalau tak sengaja batal tak ada? Tak ada batal. Ditabuk dengan orang tak sengaja, termuntah dia. Kalau dia minta tabuk aku budak, muntah dia, berarti sengaja. Paham? Nah, yang keempat, bekam. Sebagaimana keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya. Jadi yang tukang bekam
dan yang dibekam batal. Sebagaimana keterangan hadis yang telah kita sampaikan tadi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah, dan sanadnya disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Jadi kalau ingin bekam sejak malam. Dan ini juga berlaku selain dari bekam yang mengeluarkan darah, seperti pasdu atau donor darah, apa saja yang mengeluarkan tersebut. Adapun keluar darah karena luka atau karena cabut gigi atau mimisan, atau mimisan yang darahnya keluar dari hidung atau dari mulut, dari hidung, maka tidak membatalkan puasa karena ia bukan berbekam dan tidak semakna dengannya. Nah, ikhwan fillah rahimahullah taala. Ustaz, bagaimana kalau ada mimisan sampai satu timba, satu ember? Gimana? Tetapi kalau menguatkan fisiknya, maka boleh dia berbuka. Dari mana? Karena dia termasuk kategori mana? Sakit. Dia termasuk kategori sakit, tapi tidak membatalkan. Tapi gara-gara itu dia mempertahankan dia puasa. Dah, kan ini mimisan tak ada batal, tapi sampai setimba ada mimisan nih, tapi bergegah dia sampai pucat. Ini dia bermaksiat kepada Allah. Kenapa dia bermaksiat? Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan, boleh dia berbuka karena dia sakit, tapi dia memaksakan diri. Fattaqullah mastata'tum. Kata Allah, bertakwalah semampu kalian. Nah, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah taala. Yang kelima, keluarnya darah haid dan nifas. Jadi keluarnya darah haid dan nifas itu membatalkan puasa. Yang keenam, niat berbuka, dan niat benar-benar berbuka. Anda berikan contoh. Kalau aku ketemu nanti ada es buah, aku buka, benar, ketemu benar, berniat benar, maka batalnya. Kau tengok dia, kau jangan unjuk-unjukkan aku, kau tunjukkan aku ayam, benar aku buka, tunjuk dimakan benar-benar. Nah, walaupun dia tidak dimakan, dia berniat benar-benar, berazam benar-benar, maka batal. Nah, jadi barang siapa berniat untuk berbuka sebelum waktu berbuka, sementara dia dalam keadaan puasa, maka puasanya batal sekalipun dia belum makan sesuatu yang membatalkan. Nah, ini menunjukkan besarnya pengaruh niat. Bisa membatalkan satu amal, bisa menjadi perbuatan biasa, menjadi amalan yang luar biasa disebabkan karena niat. Yang ketujuh, murtad, keluar dari agama Islam. Dan itu bukan hanya membatalkan puasa, tetapi membatalkan seluruh amalan-amalannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, jika engkau benar-benar mempersekutukan Allah, niscaya amalmu benar-benar gugur, yaitu benar-benar terhapus. Inilah beberapa pembahasan yang kita bahas di kesempatan ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. InsyaAllah malam Ahad malam Ahad kita akan melanjutkan untuk pembahasan poin-poin berikutnya kaitan tentang puasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, kita bertanya sekitar pembahasan kita dulu, jangan pembahasan yang masuk-masuk yang lainnya. Tetapi kita akan jawab setelah azan. Azan dulu jika ada pertanyaan. Lama mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nah, insyaallah tulisan pembahasan kita ini beberapa pekan ini sebenarnya sudah kita ringkas, tapi belum dirapikan lagi tulisannya. Mudah-mudahan beberapa hari ini selesai untuk editing. Nanti kita akan bagikan insyaallah. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini lucu tapi betul juga. Ini lucu tapi nyata ya, lucu tapi nyata. Kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz, apakah maksiat seorang hamba ketika ia berpuasa sunnah tapi dalam keadaan sakit dan ia ingin berbuka tapi tidak ada duit? Dan ikhwani alaikum rahimani rahimakumullah ta'ala ajmain. Maka yang pertama, dia diberikan rukhsah, dia boleh tidak puasa, apalagi ini puasa sunnah. Adapun kondisi seperti ini tidak menjadikan masalah. Kalau memang dia terdesak, tidak ada makan, lebih baik dia berpuasa. Mau berbuka pun tak ada duit ya, lebih baik dia memperbaiki niat. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau datang ke rumah istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah, dan beliau tersebut tidak dapatkan makanan, dan beliau mengatakan fa inni idzan shaim, kalau begitu aku berpuasa. Dan ini juga dilakukan sahabat-sahabat yang lain, di antaranya Abu Hurairah. Berapa lama beliau menahan lapar, tidak ada yang bisa dimakan. Nah, jadi apalagi sini jawabannya, dan ini dalam keadaan di pesantren, di mondok. Ya udah puasa saja insyaallah. Nah, insyaallah. Nah, tapi kalau benar-benar membuat dia sekarat, bisa mati, berhutang untuk buka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau masih ini juga tidak masalah. Sama tadi kita sudah sampaikan, puasa wajib, puasa sunnah, ketika sakit, puasa wajib itu boleh berbuka, tapi tetap mengqadha. Kalau puasa sunnah boleh kita berbuka, tetapi tidak mengqadha. Sampai untuk puasa sunnah, misalnya kita datang, misalnya ana berkunjung ke rumah siapa ya? Siapa mau dikunjungi? Ada rumah mau dikunjungi tak? Oh, rumah Halim misalnya, saya dikunjung ke Sambas, rumah Halim. Nah, ngawankan orang ada mau ngelamar kakak Halim misalnya ya. Nah, Ustadz misalnya juru bicaranya, Ustadz puasa nih, rupanya Bapak Halim udah nyembelih ayam 20 ekor. Ustadz ada makan nih. Kalau ana makan, bahagia ada orang yang tuan rumah nih? Bahagia. Tapi kalau tak makan, mungkin dia kecewa. Udah masak ada jam 12 malam, ana tak makan. Dengan alasan ana puasa, dan itu puasa sunnah, lebih baik ana berbuka. Dan pada dasarnya orang ketika dihidangkan dimakan itu senang. Ana pernah dapat cerita ya, ana ngisi di satu tempat, disuruh makan, ana makan. Oh kata,
sedap, mudah Ustaz, itu dimakan. Iya, ya makan. Selama bisa dimakan, perut kita masih mampu untuk makan. Kalau banyak benar, tak bisa lagi kita makan. Nah, itu kalau puasa. Tapi kalau puasa wajib Ustaz untuk menghargai, tidak bisa. Nah, ini khusus puasa sunnah. Maka tadi dia, kalau dia memang mampu masih, ya tidak masalah dia berpuasa. Bukan bagian dari maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, izin bertanya, apabila saat sahur terdengar suara azan dan makanannya ada sisa, kita apakah apa? Nanti anda jawab nih ya. Pertanyaan yang pendek dijawabnya. Nanti anda pastikan dulu. Ustaz, ada ibu hamil, kan dibolehkan tidak puasa. Dia tidak mampu ganti puasa setelah Ramadan terus, masih adakah rukhsah lain Ustaz? Nah, ini sebagaimana pertanyaan kemarin. Dia hamil. Tahun depannya dia menyusui. Setelah menyusui, hamil lagi. Menyusui, hamil lagi. Dan fisik orang berbeda-beda. Maka jikalau kondisi seperti ini, maka dia membayar fidyah. Bayar fidyah. Tapi diusahakan sebagaimana pendapat yang disebutkan dalam kitab fikih Muyassar ini, disuruh juga mengqadha. Disuruh untuk mengqadha. Kalau benar-benar dia tidak mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan yang belum anda jawab, nanti insyaallah anda jawab, terus anda cari jawabannya dulu ya. Kalau niat berbuka tapi bercanda, batal enggak Ustaz? Nah, tidak membatalkan, tapi bisa mengurangi pahala puasanya. Karena ini masuk bagian dari bohong. Canda ya, tapi bohong. Enggak boleh. Tidak kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innal kadhiba yahdi lal fujur wa fujur yahdi lan nar. Candaan, bohong itu membawa perbuatan dosa dan dosa bawa ke neraka. Jadi jangan suka canda-canda. Maka di antara yang mengurangi pahala puasa tersebut adalah ngomong yang dusta, ngomong yang tidak bermanfaat dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita ingin mengqadha puasa, apakah harus dengan berurutan? Tidak. Tidak harus berurutan. Mungkin hari ini, besok lagi, tidak masalah. Tapi untuk mengqadha ini akan terbagi dua. Nanti sebenarnya ada pembahasan qadha ya. Untuk qadha ini terbagi dua. Yang pertama, dia mengqadha karena dia berpuasa, berbuka tanpa uzur. Dia buka ya, bukan karena uzur-uzur yang tadi ini. Maka dia berdosa, bertobat, dia harus segerakan untuk mengqadhanya. Yang kedua, itu dikarenakan uzur, mungkin karena dia safar dan seterusnya. Maka dia menggantinya walaupun tidak disegerakan, dia masih diberikan durasi sampai Ramadan berikutnya. Tapi kalau begitu, bagaimana kalau Ramadan berikutnya belum diqadha Ustaz? Maka dirincikan lagi. Kalau dia karena uzur lagi sehingga dia tidak bisa mengqadhanya, maka dia tetap mengganti di bulan yang lainnya setelah Ramadan berikutnya. Tetapi kalau dia berleha-leha bukan karena uzur, santai saja, lupa aku ganti, maka dia mengqadha tetap, dan beliau juga membayar fidyah. Insyaallah nanti akan dibahas di pembahasan di kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau ada orang Islam dan dia tidak sholat
tapi dia ini puasa Ramadan. Macam mana lah untuk Ustaz? Nah, di antara salah satu pendapat, anda lupa pula disebutkan Syekh Fauzan atau Syekh Faimin atau Syekh bin Baz, di antara tiga tersebut, itu bisa membatalkan puasa. Sampai beliau mengatakan bukan saja bisa membatalkan puasa, dan bisa juga membatalkan keislamannya. Karena disebutkan dalam satu hadis, bainal rajul wa bainal kufri tarkus shalah, pembeda orang beriman dengan kekufuran itu adalah salat. Bukan berarti juga serampangan semudah itu kita memvonis orang itu kafir gara-gara meninggalkan salat. Tetapi mengingatkan kepada kita bahwa meninggalkan salat itu dosanya besar. Tetapi beliau menasihatkan ketika beliau menjawab pertanyaan tersebut, bukan berarti juga kita menyuruh dia berbuka dengan harapan dia berpuasa tersebut akan melunakkan hatinya dengan puasa tersebut, dapat membimbing dia, mendidik dia sehingga keluar Ramadan dia menjaga sholat. Kan ada juga orang yang sholatnya pas bulan puasa. Jangan dikucilkan, jangan dihina, jangan dicaci, jangan dimaki. Ditanya lagi, tumben kita nih sholat pun belum tentu juga diterima, kita nggak tahu. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Itu di antara ciri orang beriman, bahagia ketika saudaranya mendapatkan kebaikan. Itu di antara ciri orang beriman. Kalau ada orang yang tidak sholat, jadi sholat dijadikan candaan, dijadikan ketawaan, dijadikan guyonan, ini ada masalah bagi kita. Ada masalah. Kenapa kita harus ketawakan? Walaupun mungkin dia hadir ketika Ramadan, mana bulan-bulan yang lalu nih? Coba setiap bulan kayak gini. Nah, kesakit hati orang. Kalau gara-gara antum menanyakan hal demikian dia tidak pernah sholat lagi, itu bisa sebab antum membuat orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah kita rangkul. Masya Allah. Ada dengan berharap setelah Ramadan dia juga tetap jaga sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita melihat video orang yang lagi makan apabila sedang berpuasa? Kenapa engkau tengok ya? Untuk referensi untuk buka puasa. Sedap nampak untuk buka puasa ini. Dan kalau itu membuat antum melalaikan, kalau hanya sekedar terlihat, tapi kalau mempokokkan, tidak ada gunanya. Lebih baik perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak doa. Lihat video, lihat nih. Akun-akun makan-makan tuh, tengok sedap ya. Akhirnya terngiang untuk makan dan seterusnya. Kali tak terasa tangan pun makan punya. Kalau ditanya lagi, Ustaz bagaimana kok gitu? Dan antum melakukan sebabnya. Lebih baik dihindari. Tapi kalau tertengok saat orang makan, itu tidak masalah. Tapi kalau disengajakan dan dipokokkan, itu bisa membuat perbuatan yang sia-sia. Walaupun untuk membatalkan tidak. Tapi kalau ditelan-telan terus alionya sampai setimpa, dikumpulkan dulu buat ditelan, bahaya. Ustadz, apa merokok pada bulan puasa dapat membatalkan puasa? Ya membatalkanlah. Kan bukan makan dan minum, Ustadz, asap. Tidak di bulan puasa saja dilarang, kawan. Tidak di bulan puasa saja dilarang. Bahwa merokok tersebut tidak baik. Sebagaimana tulisan itu sudah jelas. Kalau tulisan itu dusta, tentunya sudah dilaporkan. Itu jelas rokok membunuh. Ada tak yang protes? Semua mengatakan benar. Ustaz, itu kan rokok dapat. Ini kan rokok beli, Ustaz. Rokok dah. Ada lagi itu di antara subhatnya. Itu yang subhat canda-candanya. Kalau subhat yang seriusnya, merokok, tak merokok pun mati apa dia. Tapi kalau disuruh minum racun tak mau dia. Mati aku. Sampaikan dia, minum racun tak minum racun pun juga mati. Intinya merokok itu tidak baik. Semua orang katakan tidak baik. Kalau tidak percaya, gunakan akal sehat kita. Sampaikan kepada orang yang merokok, mau tak kalau dia punya anak bayi dikasih rokok, mau tak? Mau tak? Anak-anak yang kecil-kecil ngambil rokok ngisap depan orang bapak, tetap bapaknya marah. Kenapa? Apa kata orang tuanya?
Maka berarti ketika dia marah bagus atau tidak bagus? Anda berikan contoh. Ini contoh satu. Bapak lagi merokok, anak ikut merokok. Maka contoh yang kedua, bapak lagi makan kue, makan klepon, anak ikut makan klepon. Maka ada apa? Tak ada. Mungkin disuapkan, Nina, coba anak 2-3 tahun, anak-anak datang ambil rokok. Gimana? Dan anak pernah menyaksikan. Anak pernah menyaksikan ada anak kecil ngambil rokok bapaknya, dia tak tahu, tinggal bapak isap, dia ambil, disam, ngamuk bapak. Nah, itu secara naluri. Nah, ini jangan dipotong video ini, tak lebar. Intinya ala kulli hal ikhwan alaikum rahimahullah taala, rokok membatalkan, bukan hanya membatalkan, bisa menjadikan dosa. Dan rokok tersebut bukan hanya merusak perokok, tapi juga orang yang sekitar perokok. Dan anak pernah diponis kena paru-paru basah. Dan dokternya langsung nyantain karena ngerokok ya. Tak ada apa. Kau bohong dibilang bohong. Atau dekat ya, dulu biasa kita berteman dengan orang ngerokok, yaitu di antara efek ya. Padahal kita enggak ngerokok, disuruh ngerokok. Paru-paru anak bermasalah gara-gara katanya banyak asap rokok. Padahal tidak merokok. Jadi orang yang merokok itu bukan hanya membahayakan dia, juga membahayakan orang sekitarnya. Dan Islam tidak boleh membahayakan dirinya dan membahayakan orang sekitarnya. Nah, sekarang Anda mau tanya, boleh tak kita main parang, putar-putar parang dekat rumah? Boleh tak? Orang ada sekitar kita putar-putar, lepas pala satu lepas. Boleh tak? Begitu juga. Itu pun tak ada langsung mati gitu. Nah, tapi situ semua sudah sepakat tulisan tersebut itu sudah jelas, rokok membunuh. Kan? Ada yang protes? Tidak ada. Yang nulisnya siapa? Rokok membunuh itu siapa? Dari pabrik sendiri. Betul? Bukan tempelan pemerintah, dari pabriknya. Nah, sekarang kalau ada tulisan, satu langkah ke depan Anda akan masuk ke jurang. Kira-kira antum mau melompat tak ke jurang? Lompat saja Ustaz, belum tentu gak mati. Kalau Allah takdirkan mati, matilah. Kalau tak ada lah. Tapi tetap kita berpikir, tak mau lompat ke jurang itu. Betul tak? Tak ada Ustaz, anak punya nyali. Itulah yang dah payah. Nah, tip ada lain? Cukup? Yang hafal? Nah, kalau tidak ada sebelum kita salat, ada. Ingat ya, yang kita bahas dibuat ringkas, nanti anak akan tanya ini melihat apa? Syaratnya, rukunnya, apa membatalkan. Nanti anak tanya di pertemuan selanjutnya. Oh, banyak pula. Tadi ada satu pertanyaan belum ada jawab ya. Mak sekepok. Ini gil juga ya. Saya mungkin tolong nasihatkan kawan kita yang niatnya cuma mau dapat gorengan. La haula wala quwata. Puasa hanya ingin dapat gorengan. Masyaallah. Segitu amat ketika kita niat puasa hanya ingin dapat bukaan. Apa yang Allah janjikan itu lebih besar. Allah janjikan surganya. Sampai disebutkan, ini karena pernanya dari wanita. Kata Nabi, kalau ada seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, dia menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dakhal jannah min abwabi sya'at, masuk surga di pintu mana saja dia mau. Bayangkan, masa gara-gara puasa karena ada gorengan puasa? Kau tak ada gorengan, tak puasa. Kebetulan tak ada gorengan, hanya disediakan baulu, tak jadilah ke puasa. Gorengan tak ada. Kecil benar niat kita. Maka Nabi SAW mengatakan sebagaimana kita sebutkan tadi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Capek, menahan lapar dan haus hanya dengan niat yang keliru. Sebagaimana disebutkan riwayat yang lain, rubbas shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal 'atas. Tidak sedikit orang yang berpuasa
itu hanya mendapatkan lapan harus. Ya, niatnya tidak benar-benar. Wallahu a'lam bishawab. Jangan ya niat gara-gara gorengan. Assalamualaikum Ustaz. Kan kita belum sampai ganti puasa, tapi datang dah bulan Ramadan. Gimana Ustaz? Tadi udah nak jawab ya? Sudah nak jawab kan? Nah. Udah nak jawab. Apabila kita ingin bayar puasa, tapi kita lupa berapa hari kita batal puasa, jadi kita harus bagaimana Ustaz? Harus kau fikirkan berapa banyak kau. Kau ngajak anak berfikir, kita pula. Kau sendiri yang berfikir. Nah, ingatlah. Masa tak ingat? Kalian contoh perempuan itu sebabnya haid itu kadang berapa rutinnya? Masa lupa? Kalau lupa mungkin antara 7 atau 10, ya udah ambil 10. Ambil 10. Yang mana diyakini tersebut. Nah, ini yang buat-buat atau karena banyaknya sampai 40, 60. Itu bahaya pula dah. Maka kalau ada orang meninggalkan puasa, dia sudah balik ya, maka tetap diganti itu. Saat dulu saya bergajul, saat saya tak puasa, ganti. Tapi tak mampu, saat coba sehari, 2 hari, ganti. Perbanyak juga mungkin dengan diantara taubatnya dengan membayar fidyah. Jangan dianggap remeh. Itu utang. Utang dengan manusia saja kita bisa bermasalah, apalagi utang dengan Allah. Jangankan utang puasa kita, utang puasa orang tua kita. Orang yang meninggal, jikalau dia ada utang puasa, ahli waris wajib menggantinya. Ini kaitan utang. Jangan anggap remeh. Kalau ada orang tua kita meninggal mesti utang puasa, kita gantikan. Kalau dia karena sakit atau karena sudah tua tak mampu puasa, bayarkan fidyahnya. Ini utang dengan Allah. Utang dengan manusia saja bisa bermasalah, bagaimana utang dengan Allah. Orang tua anakan ndak mau sholat, ndak mau puasa. Jadi gimana Ustaz cara mengganti puasa? Apalah awak ganti puasa orang tua? Caranya yang pertama, beri nasihat kepada orang tua kita. Yang pertama doa lah. Itu bisa kita lakukan semua. Doa supaya orang tua kita sholat, supaya orang tua kita puasa. Ini semoga pertanyaan ini hanya sekedar pertanyaan, bukan waqi', bukan terjadi. Ya. Diingatkan untuk puasa. Mungkin ya orang tua kita tidak tahu. Bayar fidyah untuk orang hamil bagaimana Ustaz? Disebutkan dalam kitab fikih Al-Muyassar ini, itu tetap diganti. Kecuali tadi Anda sampaikan dia memang tak mampu benar-benar, tapi diusahakan diganti dulu. Maka untuk wanita hamil, kalau antum udah mikir, udah merasa tak mampu, berat tuh bayar, coba dulu puasa 1 hari. Kalau setengah hari berat benar, baru buka. Jangan udah poniskan aku hamil rukso. Tapi karena pendapat yang paling kuat itu tetap mengkodok. Jangan perempuan itu langsung ponis dia, tak, dah aku hamil boleh tak puasa, aku mau nyusu, tak, coba dulu. Karena pendapat yang paling kuat tersebut adalah tetap mengkodok. Itu yang anda terapkan kepada istri anda. Anak-anak kan rapat tuh, tapi ambillah istri anda puasa. Coba dulu, coba. Kecuali istri anda tidak sahur tidak kuat, ucat muka dia. Nah, maka kita akan lihat, jangan ponis diri. Sama juga ketika kita safar, kita kuat berpuasa, puasa. Karena untuk mengganti itu tidak sekarang mudah. Tapi kalau udah tengap-ngap, nyusahkan orang, melangkah satu telepo, buka ya. Kalau masih mampu, puasa. Paham? Nah, adapun orang yang mampu, nah ini untuk nasihat anak kepada perempuan yang hamil, menyusui, jangan langsung mengklaim diri, aku tak mampu. Belum dicoba.
coba. Tapi kalau sudah memang dah dicoba tak mampu, itu rukhsah Allah berikan. Karena pendapat yang paling kuat tetap mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang laki hamil? Ada ya? Perempuan yang hamil. Cukup? InsyaAllah itu kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita sehingga kita mempunyai persiapan untuk menemui bulan Ramadan. Di antara yang perlu kita persiapkan selain belajar adalah banyak berdoa. Karena tidak ada satu kepastian kita akan bertemu bulan Ramadan. Anak punya teman-teman lebih muda daripada anak. Orangnya ceria, suka main bola. Bukan aku tengok main bola ya. Kebetulan temannya suka main bola. Nama dia pun ada pemain bola, Zaki Fernandes. Dia orang Timur. Kuat, jago main bola. Sampai cita-cita dia jadi timnas, tapi tak masuk timnas. Kebetulan paman dia itu pimpinan kita dulu, pimpinan mudir pondok. Dipanggil. Bukan malas-malas, cita-citamu pemimpin timnas om. Timnas kata. Kebetulan dia kuliah di UMJ salah. Daftar timnas pun tak masuk-masuk aja. Yalah. Tapi dia suka. Segar, orangnya ceria. Dapat kabar di grup meninggal. Habis sholat subuh meninggal. Gara-gara tinggi darahnya naik, tensinya naik pada subuh. Dah tahu aja. Alhamdulillah meninggal pada sholat subuh. Dan ini menunjukkan tidak ada juga pasti kita ini bertemu Ramadan, tidak ada. Tapi minimal kita punya persiapan. Kalau depan mata kita siap. Kalau tidak, mudah-mudahan kita disampaikan dengan niat kita. Sebagaimana ada orang yang berjihad, dia benar-benar niat berjihad, dia tidak berjihad, mati di atas ranjang, maka dia terhitung seorang syahid. Tapi yang masalah itu, Ustaz, gimana kok kita udah persiapkan nih ilmu apa? Meninggal. Yang masalah itu, kok kita ditemukan berRamadan kita tak siap. Sebagaimana orang perang, udah depan mata dia tak bersiap. Tak ada bawa pedang, tak ada bawa senapang, pahang seleng pun tak ada bawa misalnya kan. Tak ada apa-apa. Bunuhlah aku. Itu yang bermasalah. Karena Nabi SAW ada memberikan ancaman, ada orang yang celaka, yaitu temu berRamadan, dia tidak mendapatkan ampunan. Nah, itu diantara yang perlu kita persiapkan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.